Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 16 Al-Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 23 Juli 2024. Kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam minal bi'tsah ilal hijrah, dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas nomor 1, 2, 3, yaitu nomor 1, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanah ja'ahu Jibril alaihi salam bil wahyi min rabbih wa huwa fi ghari Hira. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, datang kepada beliau Jibril alaihi salam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Saat itu beliau sedang berada di Gua Hira. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua, dhalla sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah sirran 3 sanawat. Masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah dengan rahasia selama 3 tahun. Ini juga sudah kita bahas secara lumayan panjang lebar. Kemudian yang ketiga,
aslama as-sabiqun al-awwalun mithlu Khadijah wa Ali wa Zaid wa Abi Bakrin wa ghairihim. Masuk Islam, orang-orang pertama yang masuk dalam agama Islam setelah dakwah secara rahasia tersebut, yaitu seperti Khadijah, Ali, Zaid, Abu Bakar, dan selain mereka dari para sahabat yang sudah kita sebutkan sekitar berapa? Ada yang masih ingat? 130 orang. 130 orang ketika dakwah sirriyah, dakwah rahasia. Nah, sekarang kita bahas nomor 4. Penulis mengatakan thumma umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri fajahara fa'adahu qaumuhu. Yang artinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah dengan terang-terangan. Lalu kaumnya memusuhinya. Ya, lalu kaumnya memusuhinya, yaitu ketika Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan pada kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Begitu juga di dalam surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan isda', perlihatkanlah, bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan untukmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memperlihatkan apa yang beliau diperintahkan untuk mendakwahkannya. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, ya, dari orang-orang musyrik. Nah, ini adalah ayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, yang jadi masalah bagaimana kaumnya, ya, bagaimana kaumnya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca nomor 5, qama kuffar Quraisyin bi ta'dzibi min alimu bi islamihi liyarudduhum an dinihim lakinnahum sabaru wa thabbatu. Orang-orang kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap siapa saja yang diketahui oleh mereka keislamannya, agar mengembalikan orang-orang yang masuk Islam tersebut kepada agama sebelum mereka. Akan tetapi yang masuk Islam ini bersabar dan tetap, bersabar dan tetap. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan bagaimana sikap orang-orang Quraisy dari dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya orang-orang Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dakwah-dakwah yang pada umumnya, yaitu nampak di Mekah, kemudian setelah itu hilang. Nampak, hilang. Begitu biasanya yang terjadi tengah-tengah mereka, orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ternyata tidak demikian. Ya. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin didakwahkan, semakin banyak pengikutnya. Kalau dulu-dulu tidak, ada orang mendakwahkan sesuatu, muncul sesaat lalu hilang. Seperti perkataan Zaid bin Amr bin Nufail dan Umayyah bin Abi Salt dan Qis bin Abi Sa'idah dan selain mereka. Ya. Tetapi ketika dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terang-terangan, kemudian beliau berbicara kepada manusia,
mencegah orang-orang melakukan kesyirikan, ya, kemudian menjelaskan tentang hakikat berhala dan bahwasanya berhala tersebut tidak bisa memiliki apa-apa, tidak bisa menahan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang Quraisy mengetahui bahwa dakwah ini tidak seperti dakwah-dakwah sebelumnya. Tidak seperti dakwah-dakwah sebelumnya. Dakwah ini masuk ke dalam setiap rumah dan memberikan pengaruh pada setiap rumah. Karena orang-orang Quraisy faham betul tentang makna uluhiyah, peribadatan yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca perkataan para ulama sejarah. Falamma bada Rasulullah SAW qaumahu bil Islam. Ketika Rasulullah SAW sudah memperlihatkan kepada kaumnya tentang keislaman. Wasadda'a bihi kama amarahu Allah. Dan beliau menampakkannya sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yarudduhu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abaha. Maka orang-orang Quraisy biasa aja, enggak terlalu heran gitu. Tapi ketika berkaitan dengan Tuhan-Tuhan mereka, ketika Rasulullah SAW sudah mencela Tuhan-Tuhan mereka, nah ini yang jadi masalah. Ya, wa kana dzalika sanata arba', dan itu tahun keempat dari kenabian. Falamma fa'ala dzalika 'azamuhu wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa adawatahu illa man 'asama Allah taala minhum bil Islam wa hum qalilun mustakhfun. Artinya, maka ketika tahun keempat itu mereka melihat ini yang sekarang diperangi bukan kita, tetapi Tuhan-Tuhan kita nih yang diperangi, berhala-berhala kita nih. Akhirnya mereka berkumpul, bersepakat untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwah, kecuali Abu Thalib pamannya sudah bersumpah untuk menjaganya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana." Wahai Abu Thalib, Abu Thalib punya kedudukan besar di tengah orang Quraisy. Tidak ada yang berani kepada Abu Thalib. Tapi anak saudaramu ini, keponakanmu ini, sudah mencela Tuhan-Tuhan kita. Wa abadinana, dan menghina agama kita. Wa saffaha ahlamina, wa dhallala abana. Wa saffaha ahlamana. Dan dia sudah menghinakan orang-orang yang kita muliakan. Dia sudah menyesatkan nenek moyang kita. Wa imma an takuffahu wa imma an tukhalliya bainana wa bainah. Antara dua pilihan. Engkau larang dia untuk melanjutkan dakwahnya, atau engkau biarkan dia antara kami dengan dia berurusan. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfikahu. Kami sudah bertekad, bersepakat untuk memusuhinya dan akan menyelesaikannya. Abu Thalib berkata, ya, qaulan raqiqan wa raddahum raddan jamilan fansarafan. Abu Thalib mengatakan, jangan begitu. Mengucapkan perkataan yang lembut, kemudian membantah mereka dengan bantahan yang santun, maka akhirnya mereka pun pulang. Tidak melanjutkan untuk mencecar Abu Thalib yang mana menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang-orang Quraisy mereka merasa ini berbahaya tatkala yang dipermasalahkan adalah berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka, agama mereka. Dakwah yang paling afdal untuk dimulai adalah yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan apa? Akidah. Keyakinan tentang ketuhanan. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, pelajarannya juga salah satu kebiasaan buruk kaum kafir Quraisy, musyrik Quraisy, kaum Arab jahiliyah, yaitu bersandar dengan kebiasaan nenek moyang yang jelek. Ada nenek moyang baik. Mereka bersandar dengan kebiasaan nenek moyang yang buruk. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zukhruf ayat 22-23. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Akan tetapi mereka mengucapkan, kami mendapati nenek moyang kami seperti ini kebiasaannya dan kami akan mengikuti mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah. Demikianlah setiap rasul yang kami utus kepada sebuah kaum, maka mereka akan mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami seperti ini. Kenapa engkau ingin rubah? Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami akan mengikuti nenek moyang kami. Jadi setiap rasul rata-rata dakwahnya dibantah dengan seperti itu. Dahulu nini-nini kami, kai-kai kami kayak ini. Ya. Kenapa ini orang hanya datang kemudian menghancurkan kebiasaan nenek moyang kami, gitu ya. Nah. Dan ini adalah musuh di dalam beragama, yaitu mengikuti kebiasaan buruk nenek moyang, mengikuti kebiasaan buruk nenek moyang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga terdapat pelajaran faedah. Bolehkah meminta pertolongan kepada orang kafir untuk maslahat kaum muslimin? Jawabannya adalah perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-isti'anatu bil musyrik al-ma'mun fil jihad jaizatun 'indal hajah. Minta tolong kepada orang musyrik yang amanah di dalam berjihad melawan musuh juga boleh saat diperlukan. Jadi yang tidak boleh adalah ini perang antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Lalu kaum muslimin yang ini minta tolong kepada orang kafir untuk menolong mereka memerangi kaum muslimin yang lain. Nah, ini kufur. Ini kekufuran. Pembatal keislaman. Yang boleh adalah antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, musyrikin, munafikin, perang. Lalu setelah itu kaum muslimin sedikit mungkin, maka dia memerlukan bantuan. Minta bantuanlah kepada orang-orang kafir lain untuk memerangi kaum kafirin, kaum musyrikin yang di sini. Maka ini diperbolehkan. Maka ini apa? Diperbolehkan. Tapi saat ada hajat, keperluan saja. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana metode-metode orang-orang musyrik Quraisy menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana metode orang-orang musyrik Quraisy menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah secara terang-terangan adalah beliau naik ke Gunung Safa. Ya. Kemudian beliau berkata, "Ya sabahah, ya sabahah." Ini adalah perkataan orang Arab yang digunakan oleh orang Arab untuk menarik perhatian. Artinya gini, selamat pagi kalian seluruhnya. Aku ada sesuatu yang penting ingin aku bicarakan. Nah, itu orang Arab menyebutnya ya sabahah. Ya, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting bagi kalian. Kemudian lalu orang-orang di dekat sofa mengatakan, "Man hadzal ladzi yahtib?" Siapa ini orang? Qalu Muhammad. Maka kemudian mengatakan, "Itu Muhammad yang manggil." Lalu orang-orang pun kumpul. Kemudian ada yang tidak bisa datang, mengutus utusan. Datang Abu Lahab dan orang-orang Quraisy juga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya?" Apa pendapat kalian jika aku memberitahukan kepada kalian bahwa ada kuda di lembah yang ingin yang ingin datang kepada kalian? Apakah kalian percaya? Ya, beberapa kuda yang ada di lembah ingin datang kepada kalian sebagai hewan tunggangan kalian. Percaya enggak? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Na'am, ma jarrabna 'alaika kadziban." Iya, kami tidak pernah mencoba kamu berdusta. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid." Ingat kalian seluruhnya, aku peringatkan bagi kalian, hati-hati dengan siksa neraka yang sangat pedih. Mereka enggak percaya neraka. Di dalam hidup mereka tidak ada yang namanya siksa neraka. Hidup, meninggal, selesai. Enggak ada hari kebangkitan, siksa kubur, neraka, surga, enggak ada. Makanya Abu Lahab ketika mengatakan itu, ketika mendengar itu, dia langsung mengatakan, "Tabban laka sairal yaum." Tabban, maksudnya tabban itu celaka untukmu sepanjang hari ini. Lihada jama'atana, untuk ini sajakah kamu mengumpulkan kami? Maka setelah itu turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dan Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib itu banyak anak. Ada Abdullah, ada Abdullah bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdul Uzza, ada Hamzah, ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Nah. Dan Abu Lahab dinamai atau dikunyahi Abu Lahab karena nama anaknya Lahab. Karena nama anaknya Lahab. Ada lagi yang mengatakan karena dia orangnya berkulit putih. Kemudian di sininya ada kemerah-merahan. Makanya disebut dengan Abu Lahab. Ada yang mengatakan yaitu Abdullah bin Katsir, "Innama summiya Aba Lahabin li'anna wajhahu kana yatalahabu min husni." Dinamakan Abu Lahab karena wajahnya bersinar
wajahnya cerah gitu. Saking gantengnya. Tapi ini menunjukkan bahwa kegantengan tidak jaminan untuk diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan kunyahnya, tidak namanya. Kenapa? Karena kunyahnya lebih masyhur daripada namanya. Dan Abu Lahab, ada selain Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul berkunyah Abul Hakam, yang punya hikmah. Tapi ketika dia menolak dakwah Rasulullah SAW, maka kunyahnya Abu Jahal. Saking bodohnya dia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang terdekatnya. Kepada Fatimah, Abbas bin Abdul Muttalib, Safiyah Safiyah bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang-orang Quraisy berkumpul. Ayo kita semuanya memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita semuanya memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini dituakan di tengah orang Quraisy. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah ini dia mengumpulkan orang-orang Quraisy. Sebentar lagi akan ada haji. Pokoknya perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah menghina Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala kita ini, kita angkat di musim haji agar orang-orang seluruhnya tahu dan memusuhi dia. Ya, seperti sekarang lah, kalau seandainya orang-orang ingin tahu masalah kita, kita viralkan. Kalau seandainya ingin semua dunia tahu kita, atau orang-orang sebagian, ya bukan kita, sebagian orang dengan cara bagaimana? Berdemo di kedutaan yang lagi sedang viral. Urusannya jadi internasional gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka di musim haji ingin memviralkan hal tersebut. Cuma Al-Walid bin Mughirah berkata, kalian ini harus sepakat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita gelari apa? Ya, kita gelari apa? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya Majnun katanya. Orang gila. Kata Al-Walid bin Mughirah, wallahi ma huwa bimajnun. Demi Allah, kita tahu orang gila bagaimana. Dia bukan gila. Lalu ada yang mengatakan kadzab, tukang dusta. Demi Allah, kita tahu dia as-sadiqul amin, orang jujur, amanah. Kita semua tahu, dan mereka tidak mau bohong. Ada lagi yang mengatakan kadzab. Kemudian apa tadi yang pertama? Majnun. Ada lagi yang mengatakan syair, dan mereka ahli syair.
ya, syair, maka wallahi kita semua ahli syair. Apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayat yang dia sebutkan kepada kita, kita tahu itu bukan syair biasa. Lalu apa yang cocok kita sebut? Kalian sendiri yang pikir, jangan saya. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Kata orang-orang musyrik Quraisy, kami akan mengikuti engkau. Kata Al-Walid bin Mughirah, enggak, kalian sepakati, saya ikuti. Mereka sendiri enggak ada ketetapan. Maka yang akhirnya sepakat, mereka mengatakan innahu sahir. Maka dia adalah seorang ahli sihir. Dengan ucapannya menyihir orang. Yang asalnya suami istri terpisah, orang tua anak terpisah, karena yang satu beriman, yang satu tetap dalam kesyirikan. Maka mereka akhirnya sepakat bahwasanya ini adalah sihir. Makanya mereka menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sahir, tukang sihir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bersepakat akan hal itu. Dan ini adalah atas kesepakatan dan dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi kalau orang-orang haji, orang-orang Arab datang untuk berhaji, maka kita sebarkan ini. Kalau dia berdakwah, kita sebarkan sahir, sahir, sahir. Lalu datanglah musim haji. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di tengah-tengah orang berhaji, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan pasti beruntung. Masuk lagi ke ke gang-gang orang berhaji. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Tidak ada yang jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap saja menyebutkan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Tidak ada yang jawab. Cuma ada orang yang wadhi al-wajhi dha ghadiratain. Wadhi al-wajhi artinya wajahnya ganteng dan dia mempunyai ghadiratain. Ghadirah ini artinya dhafair. Artinya orang Arab itu biasanya dia ininya panjang, kemudian rambutnya dikepang. Yaqulu innahu sabi'. Orang ini adalah sabi'. Orang ini adalah tukang dusta. Sabi' artinya dia keluar dari agamanya orang Quraisy dan masuk ke dalam agama Islam. Tabi'. Seperti itu. Ternyata ketika ditanya siapa yang mengatakan itu, ammuhu Abu Lahab. Yang mengatakannya adalah Abu Lahab. Di setiap kali Rasulullah SAW kemana, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, dia ikuti. Ini sabi', tukang sihir, sabi', tukang sihir gitu. Lalu yang orang-orang bertanya siapa yang di belakangnya? Yang di belakangnya adalah pamannya sendiri. Para ikhwah, berat kalau seandainya berdakwah yang mendustakan keluarga sendiri, paman lagi. Berat kalau berdakwah yang mendustakan adalah keluarga sendiri. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk daripada kisah yang merupakan yang menunjukkan bahwa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat terang-terangan beliau menghadapi istihza, olok-olokan, sukhriyah, celaan, hinaan dari orang-orang musyrik Quraisy. Saya bacakan riwayatnya dari riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ma aktsara ma ra'aitu Quraisyan asabat Rasulullah SAW fi ma kanat tadhhar min adawatihi. Yang artinya Urwah, seorang tabi'i, bertanya kepada sahabat Nabi, bagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Kata Abdullah bin Amr bin As, salah seorang yang baru-baru masuk Islam, artinya mereka as-sabiqun al-awwalun, hadartuhum wa qad istama'a ashrafuhum yawman fil hijr. Aku pernah hadir dan orang-orang pemuka-pemuka mereka berkumpul di Hijr. Hijr itu Hijr Ismail. Ini Hajar Aswad, di sini yang lonjong. Mereka kumpulnya di situ. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ma ra'ayna mithla sabrina alaihi min hadzal rajul qat. Maka mereka mengatakan, kita tidak pernah sesabar seperti ketika mendapati orang ini. Kenapa kita sabar begini? Aturan kita bunuh aja nih. Saffaha ahlamana, dia telah membodohkan orang-orang mulia di antara kita. Syatama aba'ana, dia sudah menghina nenek moyang kita. Abadinana, mencela agama kita. Wa farraqa jama'atana, dan memisahkan kelompok-kelompok kita, kesatuan kita. Wa sabba alihatana, dan dia telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Laqad sabarna minhu ala amrin azim, kita sudah bersabar, benar-benar bersabar nih. Kenapa? Lalu ketika dalam keadaan ngobrol begitu, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diomongin keluar. Kemudian mengusap Hajar Aswad. Kemudian setelah itu lewati mereka. Tawaf. Dan ketika Rasulullah SAW melewati mereka ini, mereka menghina Rasulullah SAW. Menghina Rasulullah SAW. Kemudian ketika lewat yang kedua, menghina juga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW terlihat, perasaan beliau terlihat dari wajahnya. Ketika yang ketiga juga menghina Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga Rasulullah SAW bersabda, tasma'una ya ma'syar Quraisy, dengar kalian wahai seluruhnya orang-orang Quraisy. Ama walladhi nafsu Muhammadin biyadih, laqad ji'tukum bidzabh fa akhadtul qawma kalimatahu hatta ma minhum rajul illa ka'annama ala ra'si ta'ir waqi'un hatta inna ashaddahum fihi usatun qabla dzalika liyarfa'uh bi ahsana ma yajidu minal qaul. Yang artinya, wahai orang-orang Quraisy, dengarkan, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan zabah. Artinya apa? Aku akan menghancurkan kalian. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi membuat diam seluruh orang Quraisy. Seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Tidak bisa bergerak sama sekali. Dan itulah kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, yang paling buruk permusuhannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Senantiasa menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mencela Rasulullah SAW, menghina Al-Quran. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pohon zakum, pohon neraka, untuk memberikan rasa takut kepada mereka. Qala mutahakkiman sakhiran. Maka Abu Jahal berkata dengan menghina, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tadruna ma syajarat zakum allati yukhawwifukum biha Muhammad?" Tahu enggak kalian apa itu pohon zakum yang ditakut-takutkan oleh Muhammad itu kepada kalian? Apa itu? Orang-orang Quraisy mengatakan, "La, enggak, kami enggak tahu." Al-ajwah yathrib bizabat. Dia adalah pohon kurma di kota Madinah. Itu saja sebenarnya yang ditakut-takutkan kepada kalian. Wallahi la in istamakkanna minha la natazaqqamnaha tazaqquman. Demi Allah, kata si Abu Jahal, kalau kita dapati itu pohon, kita akan makan sebanyak-banyaknya. Maka turunlah ayat Al-Quran, inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zaqqum, ta'amul athim, makanan orang-orang yang penuh dengan dosa, kal muhli, seperti minyak yang sedang mendidih, yaghli fil butun, mendidih di dalam perut, kaghalil hamim, seperti air mendidih. Hai laisa kama yaqulu Abu Jahal. Maksudnya tidak seperti yang dikatakan oleh si Abu Jahal tadi. Jadi intinya pada ikhwah, mereka ini sukanya menghina apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil, istri Abu Jahal. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, berkata kepada Rasulullah dalam rangka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka." Aku sangat berharap setanmu sudah meninggalkan engkau. Maksudnya Jibril alaihissalam. "Lam arahu qurbaka mundu lailataini aw thalatha." Aku tidak melihat dia mendatangimu 2 malam 3 malam ini, enggak ada. Mana setanmu? Jibril dibilang oleh Ummu Jamil sebagai. Maka Allah nurunkan ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam jika sudah menyingkap. Nah, tadi menyebutkan malam. Sungguh Allah Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu sendirian. Dibantah langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan, Mas? Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ingin masuk kepada pertanyaan-pertanyaan, dan itulah tadi bagaimana metode orang-orang kafir Quraisy yang sudah kita pelajari sebagian. Itu yang pertama, yaitu mereka menghina, merendahkan, mengolok-olok, dan ini memang yang paling berat dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istihza' wa sukhriyah, penghinaan dan pencelaan, perendahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada beberapa pertanyaan yang dikirimkan. Yang pertama, batas mana kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu pilihan takdir Allah atau nafsu kita, atau ada campur tangan syaitan? Jawabannya adalah semua yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Al-Lawh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Amal baik manusia, amal buruk manusia tidak lepas dari ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan di dalam kitab Al-Lawh Al-Mahfuz. Itu poin yang pertama. Kemudian, apakah ada campur hawa nafsu kita atau tercampur tangan syaitan di dalamnya? Maka jika dia amal buruk, berarti entah itu adalah hawa nafsu, atau yang kedua tunduk patuh kepada ajakan syaitan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Kemudian innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak kepada pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Jika amal maksiat yang dilakukan itu berarti ada hawa nafsu di dalamnya, atau ada campur taat kepada dakwah syaitan di dalamnya. Wallahu a'lam. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya ada maksud di belakangnya. Maksud di belakangnya adalah apabila dia maksiat dan itu adalah takdir Allah, berarti masih ringan di dalam kalbu, tidak merasa terlalu berdosa. Dan ini keyakinan keliru. Meskipun itu takdir Allah,
Tetapi jika itu maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah tetap saja akan menghisapnya dan menghukumnya jika dia tidak bertaubat. Jangan bersandar kepada takdir dalam urusan maksiat. Apa maksud bersandar kepada takdir? Maksudnya adalah tidak sholat. Oh berarti ini takdir Allah. Itu namanya bersandar kepada takdir. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Lalu kenapa seseorang bersandar kepada takdir? Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, bolehkah mengembalikan hutang dengan melebihkannya? Sebelumnya tidak ada perjanjian bunga, hanya ingin melebihkan dengan niat berterima kasih karena sudah menolong. Jawabannya adalah boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahsanukum ahsanuhum qadaan, yang artinya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik saat mengembalikan hutang. Dan ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau berhutang anak onta, lalu beliau bayar dengan onta yang sudah lumayan dewasa. Lalu beliau berkata, ahsanun nasi qadaan ahsanuhum. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bagus saat membayar hutang, dengan syarat tidak boleh ada kesepakatan, walau dengan isyarat. Tidak boleh. Misalkan berhutang 100.000, kata yang menghutangi, nih aku hutangi 100.000, tapi jangan lupa kena apa bahasa Banjarnya, paham-paham aja. Ini tidak boleh, karena akad hutang piutang itu adalah aqdu ihsan al-muslim ila ghairi, akad perjanjian kebaikan seorang muslim kepada yang lainnya. Yang suka menghutangi itu orang baik pasti. Dia orang baik. Kenapa? Karena dia akad kebaikan. Maka apabila mengambil keuntungan di situ berarti buruk. Karena tidaklah orang berhutang kecuali dalam kesulitan. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, apakah boleh membaca Al-Quran atau zikir pagi dan petang sambil tiduran? Jawabannya boleh. Berdasarkan keumuman ayat, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Boleh saja. Akan tetapi tentunya berzikir sambil menghadap kiblat dan khusyuk lebih afdal dan lebih utama. Wallahu a'lam. Pertanyaan keempat, apa hukumnya jika istri yang mencari nafkah sedangkan suami hanya di rumah masak dan mengurus anak-anak? Ini suami rumah tangga namanya. Dan ini bertentangan dengan syariat Islam, yaitu seorang suamilah yang wajib memberi nafkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atin. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala juga berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah qawwam, pemimpin di dalam rumah tangga. Pemimpin di sini salah satu maknanya, Pak, adalah pemberi suri tauladan. Salah satu pemimpin pemberi suri tauladan. Ingin anak istrinya baca Quranlah. Ingin anak istrinya sholat tepat pada waktunya, sholatlah tepat pada waktunya. Ingin anak istrinya
taat kepada Allah dan Rasulnya, taatlah kepada Allah dan Rasul. Awam salah satu maknanya adalah, tafsirannya adalah pemberi suri tauladan. Dengan Allah Subhanahu wa taala memuliakan para laki dibandingkan para perempuan, disebabkan karena mereka menafkahi. Mereka apa? Menafkahi. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kelima, dan saya berpesan nih kepada para suami, ya, modal cinta haja ada cukup dalam berkeluarga, tidak bisa mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Modal cinta, I love you full, aku cinta benar lawan ikam, mana duitnya? Makan apa? Minum apa? Berpakaian apa? Nafkahi. Tidak cukup dengan modal cinta. Aku cinta benar lawan pian nih. Pokoknya wajah sampai ke puting doang cintanya. Ya enggak cukup itu. Tapi harus menafkahi. Harus menafkahi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Kalau anak sudah punya penghasilan sendiri dan belum berkeluarga, apakah masih wajib orang tua menafkahinya? Jawabannya, jika anak tersebut laki-laki dan belum baligh, maka wajib orang tua menafkahi. Karena batasan wajibnya orang tua menafkahi anak laki saat sudah baligh. Ini dengan ijma'. Dan juga jika anak perempuan sudah menikah, maka terputus kewajiban menafkahi anak perempuan tersebut, karena anak perempuan tersebut sekarang dinafkahi oleh suaminya. Wallahu a'lam. Pertanyaan keenam, apa hukumnya orang tua bersedekah kepada orang lain sedangkan anak sendiri keadaannya sedang dalam kesusahan ekonominya? Ini bertanya sambil curhat. Jawabannya adalah kurang tepat orang tua bersedekah kepada orang lain. Nah, mungkin ini ada sedangkan anaknya masih dalam keadaan kesulitan ekonomi. Mungkin ini ada hubungannya dengan pertanyaan di atas, yaitu orang tua menafkahi orang lain sedangkan anaknya belum dinafkahi ataupun masih dalam keadaan kesulitan ekonomi. Maka jawabannya, di dalam agama Islam selalu dikenal dengan al-aqrabu fal-aqrab, ya, yang paling dekat sebelum yang terdekat. Nah, mereka lah yang paling wajib untuk dinafkahi sebelum orang lain. Wallahu a'lam. Apakah berdosa jika mengikuti manhaj salaf sedangkan orang tua dan keluarga tidak ridha saya hijrah ke manhaj salaf? Durhakakah kita terhadap orang tua? Maka jawabannya tidak berdosa, karena mengikuti manhaj salaf artinya mengikuti beragama sesuai dengan para sahabat Nabi, dan tidak ada salahnya beragama sesuai dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan itulah cara beragama yang paling benar, karena para nabilah yang diridhai oleh Allah, para nabilah yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal permasalahan bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang marah, tidak senang, murka kepada sikap anaknya yang mengikuti dakwah salaf. Maka jawabannya yang paling mudah adalah minta halal kepada orang tua, minta maaf selalu kalau ada kesalahan, akan tetapi teruslah mengikuti dakwah salaf ini. Nah, inilah dakwah yang paling benar, dakwah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.